Mata kuliah Mikrobiologi Kesehatan, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik Emerging Infectious Diseases dan Epidemiologi, video bagian ketiga. Medio 2020. Topik yang akan dibahas pada video bagian ketiga ini adalah Microbial Molecular Typing, dengan subtopik sebagai berikut. Kepentingan microbial molecular typing dalam investigasi epidemiologi. Pengantar microbial typing, kelemahan metode konvensional, kepentingan metode molecular typing, berbagai metode molecular typing untuk epidemiologis, yaitu DNA-based typing methods, dan amplification-based typing method. Terakhir, pemilihan metode molecular typing. Kepentingan microbial molecular typing dalam investigasi epidemiologi adalah untuk menentukan sumber dan rute infeksi, mengkonfirmasi atau mengabaikan wabah, melacak transmisi silang dari patogen yang terkait dengan fasilitas kesehatan, mengenali strain yang ganas, dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pengendalian. Kita akan membahas mengenai beberapa hal berkaitan dengan microbial typing. Typing adalah proses mengidentifikasi berbagai jenis organisme dalam suatu spesies. Secara tradisional atau konvensional, sistem typing didasarkan pada sifat fenotip atau biokimiawi, seperti serotype, biotype, phage type, atau antibiogram. Metode typing mikrobia secara konvensional telah digunakan selama bertahun-tahun, kadang-kadang sangat bermanfaat. Tetapi metode-metode konvensional tersebut memiliki beberapa kelemahan. Umumnya dianggap hasilnya terlalu bervariasi. Sebagai contoh, kalau ada mutasi hanya di satu sifat saja, maka hasilnya akan bervariasi dan menyulitkan untuk mengambil keputusan. Dan beberapa hal-hal lain yang dapat menyebabkan hasilnya bervariasi. Kelemahan selanjutnya adalah metode konvensional membutuhkan banyak tenaga pelaksana dan memakan waktu saat pelaksanaannya, sehingga tidak praktis untuk penyelidikan epidemiologis, terutama ketika sampelnya dalam jumlah banyak. Kemudian, sulit membedakan subtype dari mikroba di antara mikroba yang setipe, karena sangat mirip ya, jadi sulit menentukan subtype dari mikroba tersebut. Hal ini diperlukan pada bidang epidemiologis untuk melihat keterkaitan isolat-isolat tersebut pada level molekuler. Penting dipahami bahwa satu spesies patogen yang diambil dari manusia dapat terdiri dari organisme yang sangat beragam, sehingga diperlukan metode molecular typing yang dapat membedakan tipe semua isolat yang dipelajari. Pada investigasi wabah, metode typing harus memiliki kekuatan diskriminatif untuk membedakan semua isolat yang tidak berhubungan secara epidemiologis. Bisa membuat diskriminasi isolat yang berkerabat sangat dekat. Mengapa? Karena untuk mengetahui adanya penyebaran strain dari satu orang ke orang lainnya, ini penting untuk strategi pencegahan dan penyebaran
agen penginfeksi lebih lanjut. Di sisi lain, metode typing haruslah metode yang cepat. Seringkali disebut orang sebagai rapid test. Murah, sangat reproducible, mudah dilakukan, dan mudah diinterpretasikan. Untuk aplikasi continuous surveillance, metode tersebut harus menghasilkan data dengan kualitas yang sama walaupun dilakukan atau dikerjakan pada waktu yang berbeda. Metode typing yang digunakan untuk international networks harus menghasilkan data yang mudah dipindah antar sistem yang berbeda dan dapat dengan mudah diakses melalui database berbasis web yang open source atau database server dari klien yang terkoneksi melalui internet. Untuk surveillance didasarkan pada nomenklatur yang berstandar internasional, jadi tidak boleh membuat istilah sendiri. Semua istilah-istilah harus mengikuti standar yang berlaku internasional dan dapat diaplikasikan untuk berbagai spesies bakteria. Data dapat juga divalidasi, jadi data hasil metode yang digunakan itu harus dapat divalidasi menggunakan kontrol internal dan kontrol eksternal yang terkuantifikasi. Ini untuk pembuktian bahwa data yang dihasilkan dengan metode tersebut berkualitas tinggi. Berbagai metode molekular typing untuk epidemiologis. Metode DNA-based typing didasarkan pada analisis materi genetik suatu mikroorganisme. Banyak metode telah dikembangkan dan telah ada di pasaran untuk investigasi epidemiologi molekuler dari patogen mikrobial. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan untuk masing-masing studi kasus. Berbagai metode molekuler untuk studi epidemiologis yang ada saat ini pada prinsipnya didasarkan pada DNA-based typing methods. Ini terdiri dari analisa dari profil plasmid atau analisa dari DNA kromosomal. Yang kedua didasarkan pada amplifikasi dengan teknik PCR. Kita akan membahas lebih dulu mengenai metode typing berbasis DNA. Pertama, analisa profil dari plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang biasanya dapat ditemukan pada sel bakteri. Bentuknya sirkuler dan ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan DNA kromosomal. Plasmid bisa membawa berbagai sifat genetik pada plasmid ini, sehingga dapat digunakan sebagai marker untuk membandingkan strain yang ada di lapangan dan yang ada di pusat kesehatan. Peran penting plasmid dalam analisa ini terutama digunakan untuk evaluasi potensi penyebaran gen resisten. Kelemahan penggunaan plasmid profiling ini berkaitan dengan sifat alami plasmid. Kenapa? Karena plasmid dapat masuk dan keluar sel secara spontan pada kondisi tekanan selektif dapat menyebar secara cepat dari satu strain ke strain lainnya, sehingga hasilnya dapat membingungkan untuk menghubungkan kedekatan genetik isolat yang sedang diteliti. Kemudian, plasmid profiling juga bisa menunjukkan perbedaan seiring adanya waktu dan juga bisa mendapat atau kehilangan urutan genetik di dalamnya. Karena apa? Karena adanya transposon. Yang berikutnya adalah analisis DNA kromosomal. Genom mikrobial memiliki variabilitas
karena adanya proses mutasi dan rekombinasi. Variabilitas urutan dalam gen-gen tertentu dapat digunakan dalam molecular typing untuk menentukan kekerabatan bakteri. Kemampuan sistem molecular typing untuk membedakan organisme yang tidak terkait secara epidemiologis merupakan cerminan dari variasi genetik pada DNA kromosomal spesies bakteri. Adanya variabilitas dari urutan DNA kromosomal dapat dianalisa dengan analisa single nucleotide polymorphism atau SNP yang dapat membedakan antar strain berdasarkan perbedaan satu nukleotida pada lokus tertentu yang bervariasi pada genom bakteri. Selain itu bisa dengan analisa microarray. Sesuai namanya, micro, jumlah kecil, array, merupakan ribuan probe yang diletakkan membentuk susunan sehingga disebut sebagai array. Analisa ini didasarkan pada molekul cDNA atau cRNA yang berlabel yang nantinya akan berkomplement dengan ribuan macam probe oligonukleotida. Ini digunakan untuk mengukur perubahan level ekspresi dan juga untuk mendeteksi SNP sehingga dapat digunakan untuk genotyping. Beberapa teknik telah tersedia saat ini untuk typing patogen termasuk restriction endonuclease analysis dari DNA kromosomal, RFLP menggunakan DNA probe, PCR, dan berbagai metode typing berbasis amplifikasi asam nukleat, juga pulse field gel electrophoresis atau PFGE, dan DNA sequencing dengan cara sequencing secara langsung atau whole genome sequencing. Dan metode dengan teknik ini paling akurat tetapi paling mahal. Amplification-based typing methods didasarkan pada metode PCR yang dapat memperbanyak jumlah yang sangat sedikit dari suatu DNA dengan urutan yang spesifik. Sehingga metode PCR ini menjadi suatu alat yang sangat powerful, yang sangat penting bagi metode molekuler. Fragmen yang diperbanyak bisa gen tertentu atau area tertentu dari suatu DNA. Berbagai metode molekuler telah ada saat ini dan telah banyak diaplikasikan untuk diagnostik dan studi epidemiologi. Misalnya, PCR RFLP, PCR ribotyping, RAPD, kemudian RAP PCR, ERIC PCR, AFLP, PCR-MP, VNTR, dan PCR sequencing. Perbedaan PCR sequencing di sini dibandingkan PCR sequencing pada analisis kromosomal DNA adalah fragmen produk PCR dapat di sequencing secara langsung. Kita telah membahas berbagai metode di bidang epidemiologi tersebut. Manakah metode molecular typing yang paling tepat? Pemilihan metode yang tepat untuk investigasi epidemiologi sangat tergantung pada tujuan dan skala investigasi epidemiologis. Selain itu, tentu saja tergantung pada skill tenaga yang ada di laboratorium itu. Juga sumber daya yang ada yang tersedia di laboratorium. Ini adalah pustaka yang digunakan pada video ke-1, ke-2, dan ke-3. Sebagai akhir dari topik ini, kerjakan latihan soal berikut ini. Jelaskan metode molekuler apa yang paling tepat untuk kasus pendeteksian COVID-19. Terima kasih.